Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Munajat, CGP Angkatan 10 dari Jakarta Barat. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 yang bertemakan diseminasi budaya positif. Untuk itu, yuk sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Hidayanti dan Ibu Siti Munajat. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Hidayanti dan Ibu Siti Munajat di SMK Jakarta 1. Pertama dan utama tentulah kita sama-sama kita berikan ke Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan berkat rahmat, hidayah serta nikmat yang diberikan oleh kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat megah dan sejuk ini dalam rangka diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10. Tentunya udah walaupun sember lu nyanyi aja. Pokoknya saya ingat dia nanti saya ulangi lagi untuk simulasinya
aja. Kalau lama kan pada apa nih? Belum tentu. Kalau pampirnya ke bawah lemnya. Ini kan oke, udah pegang kartunya masing-masing? Udah? Coba diamatin temen sampingnya dulu. Coba diamatin, hobinya apa diamatin ya. Gambar olahraga begitu aja. Jalan-jalan boleh kan ya? Bisa ikut. Nah, untuk penghuni terakhir nanti mendapatkan voucher.
mengikuti perkembangan zaman, kodrat zaman. Jadi kalau misalnya kita bahasakan dulu saya nggak begitu loh, mamaku dulu nggak kayak gini. Nah jadi itu sebetulnya sudah tidak relevan, gitu kan? Bahkan internet saja sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar ya, Ibu ya. Oke, terima kasih. Nah jadi banyak sekali masalah di sekolah, terutama di murid itu sebetulnya yang jadi akar adalah kebutuhan dasar mereka yang memang belum terpenuhi. Nah tadi yang saya bilang kebutuhan bertahan hidup ini membentuk apa survival ya. Jadi misalnya kesehatan juga itu sebetulnya kebutuhan dasar yang sangat krusial sekali. Kemudian rumah yang tadi Bu Nursi sebutkan. Sekarang kontrakan hanya beberapa petak, ada 2 petak kontrakan. Mereka itu tidak nyaman karena ketika ingin istirahat di rumah pulang sekolah gitu kan itu sudah seperti ikan apa gitu ya, itu nggak bisa ya, akhirnya nggak ada tempat. Nah akhirnya mereka ke rumah. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi termasuk juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah sayang tadi ya sudah saya jelaskan juga, kita semua sebetulnya butuh untuk dicintai dan juga layak untuk dicintai. Kemudian butuh juga pengakuan, lantas juga butuh juga untuk menjalin satu relasi ya, menjalin satu relasi entah itu ke teman kerja, kemudian ke pasangan hidup, antar keluarga, atau peliharaan gitu ya, mungkin yang senang dengan pelihara hewan, atau juga dengan kelompok di mana kita bergabung. Nah, di sini juga kita sebetulnya butuh ketika kita di sekolah ataupun kita sebagai guru kan pasti kita punya circle, ya circle pertemanan yang bisa mendukung mensupport segala kegiatan kita. Nah tadi ini ya termasuk sarkastik ya, kemudian juga dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati dan diikuti sarkastik dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Di sini mungkin ada bapak ibu yang sudah menjadi asesor, itu juga sudah menjadi satu power penguasaan. Ada sudah sertifikasi juga sama ya. Di sini seperti Bu Nursi misalnya, Komar, kemudian Bu Eti, kalau Mas Samsudin ini sudah melewati. Jadi sudah post power ya, sudah post power. Tetapi alhamdulillah masih aktif. Ya, masih aktif. Mas Samsudin ini masih mengikuti perkembangan, makanya kalau lagi ada kita evaluasi, Pak Samsudin ini biar kata sudah usia, tetapi masih semangat untuk mau mengikuti perkembangan yang ada. Apapun metode pembelajaran itu masih diikuti. Terus semangat Mas Samsudin ya. Amin. Gimana Bu Teacher? Bu Teacher kan? Oke. Tadi juga bebas kebutuhan akan kemandirian otonomi memiliki dan mampu mengendalikan seseorang. Anak-anak dalam kebutuhan kebebasan yang tinggi menghindari pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba tidak terlalu terpengaruh orang, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Sebetulnya kita juga kan ini yang punya kebebasan untuk mengendalikan arah seseorang. Makanya Bapak Ibu, apalagi kalau kita menjadi wali kelas, ya kita sebetulnya kayak ini. Kalau kita punya, kemudian kebebasan juga untuk mengarahkan anak kita punya, kita bisa makanya manfaatkan, gunakan komponen itu untuk bisa mengarahkan diri kita ke hal yang jauh lebih baik. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangan hidup tanpa kenikmatan apapun atau pendidikan. Nah, biasa menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain itu bermain saat mereka bermain. Mereka mempelajari tentang hidup, yang penting manusia tidak berbeda. Nah, apapun kesenangan yang kita lakukan, baik dengan binatang atau dengan hal yang lain, itu tidak ada salahnya. Nah, sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nanti dijawab ya. Wida, ini ada. Sini nggak ada ditanya. Oh iya.
Kita jawab nih, nomor berapa aja nih? Jelaskan. Budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik sebanyak 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Kedua, mengapa budaya positif di sekolah penting? Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Apa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Dan 5, apa peran guru dalam mendukung budaya positif? Budaya positif itu adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah. Ini nggak bisa digerakin ya? Ini nggak bisa digerakin. Karena ingin sekedar dihargai, dipuji, nah itu juga nanti tergantung motivasi dari pelaku itu sendiri. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau teman, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dulu dan ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian, kedua apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu sama. Jadi melakukan disiplin diri karena dia takut dulu dan ini merupakan motivasi eksternal. Nah, yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, jadi melakukan disiplin karena bisa dan akan menjadi diri sendiri. Oh ya, saya bertanggung jawab. Misalnya, saya datang jam 6.30. Kenapa? Peraturan sekolah memang sudah disebut. Kemudian, saya tidak mau terlambat karena kalau saya terlambat, kayaknya nggak enak aja gitu datang ke sekolah, nggak fokus. Atau mungkin ada tanggung jawab yang lain. Karena kalau misalnya saya datang telat, dampaknya nanti program misalnya atau yang lainnya gitu ya. Ini yang motivasi bersifat internal bukan eksternal. Pokoknya yang berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan, kalau merasa tanggung jawab itu maksudnya di motivasi internal. Di luar dari itu, maksudnya motivasi eksternal. Oke, kemudian kebutuhan dasar manusia. Apa itu tidak kebutuhan dasar? Apa saja kebutuhan dasarnya? Nah, dari kebutuhan itu nanti akan kita periksa lagi, kita bagi-bagi. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau dari satu kebutuhan dasar. Kita datang ke sini ada tujuannya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar juga. Apa itu? Kalau guru ini ya, mencari nafkah. Cari nafkah. Cari nafkah ya. Itu maksudnya kebutuhan Dasar. untuk memenuhi apa? Ya. Nah, sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Ketiga, kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan atau fun. Yang
Bapak Ibu, kalau penguasaan power ini itu nggak ada. nggak ada. Ya, perlu kita tahu itu sebetulnya adalah seorang pemimpin. Bahkan dalam Islam itu ada namanya pasukan sejak dengan artinya sebetulnya penguasaan atau power itu belum ada sekitar seperti apa orang lain tidak bisa ada orang berpikir bahwa itu harus menjadi kesepakatan supaya orang lain tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak terhadap diri kita. Kita yang punya batasan, kita yang menentukan. Kalau misalnya kamu bersikap seperti ini, kamu tidak bisa. Nanti orang lain akan bersikap menyesuaikan dengan batasan yang kita berikan. Kita akan awal. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau mengalami pelanggaran, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memiliki lingkungan dasar mereka. Bapak Ibu pernah nggak mengalami hal ini? Mulai dari SMA yang paling kelas ya, punya anak yang bermasalah ekonomi. Kita itu pada SMA, orang tua sekolah. Tahu kondisi anak-anak ini semua jadi kebanyakan anak-anak kita ini adalah keluarga sebagai guru cuci. Nah, mereka kontrak atau buruh pabrik punya kontrakan 1, 2, 3, 4 peta, 3 peta dihuni oleh 3 sampai 5 orang dengan usia 17 tahun misalnya anak pertama ya. Nah, anak tidak ada ruang pribadi. Itulah yang jadi masalahnya ketika mereka di sekolah, mereka ingin mencari sesuatu yang sifatnya menenangkan diri. Jadi balik lagi kesenangan Iya, dia. kesenangan sama kebutuhan dasar tadi rumah. Jadi kewajiban orang tua mungkin ya buat pelajaran kita juga kalau anak kira-kira udah di atas 10 tahun kita harus pisahkan dan punya kamar sendiri, kamar pribadi ya. Jadi masalahnya di situ anak jadi tidak betah di rumah, jadi main kemana-mana. Itu yang membuat anak kita Terima kasih Bu Risma. Nah, sebetulnya saya pernah dulu ngurusin Bu Risma ya, yang anak AKM kalau nggak salah itu, yang ibunya agak punya tensi tinggi dalam segi pengontrolan kesehatan. Yang anak AKM, maksudnya nggak ya. sering cerita kalau Ya. kasusnya Oke. Nah, ini tadi sharing dari Bu Risma, terima kasih. Nah, sebetulnya saya pun sering mengatasi untuk anak-anak yang seperti ini. Kalau kita berisik di dalam, jadi kalau misalnya ada anak yang bermasalah, jangan kita lihat hanya dari permukaannya saja. Ini sebetulnya seperti fenomena Ini nih. gas. Kita mungkin data itu cuma di atasnya saja, tapi kalau di bawah itu kan boleh dikatakan. Ini. Sebetulnya akan bermasalah di banyak hal. Jadi kalau kita ada bermasalah berarti kita lihat dulu latar belakangnya seperti apa. Ternyata banyak kebutuhan dasarnya yang tidak dirubah. Seperti itu. Nah, akhirnya mereka jadi kesenangan. Dia kesenangan yang mencari di sini. Apa di sini? Mereka aktivitas tuh 8 sampai sore sampai pagi dia di sini aktivitas. Jadi kita di sini menjadi refleksi
Iya betul betul. Betul. Anak kita jadi nggak betah di rumah. Nah, ini lagi sesuai dengan apa pendidikan. Mungkin yang Bapak Ibu tahu kira-kira apa saja yang biasa Kalau saya sih ini budaya positif itu bisa dengan satu kata membiasakan diri pada hal-hal yang sudah ditentukan dengan penuh kesadaran. Contohnya pada hari itu Ya berani aja. apa saja banyak. Misalnya 3S, 3S budaya positif bukan? Iya. Salah saja salah. Iya. Ya kan? Itu juga budaya positif. Pada hal-hal itu kan banyak. Iya. Apa aja? Apa saja? Hal-hal yang sudah ditentukan dengan penuh kesadaran. Oke. Nah, nanti boleh jawab dengan konfliknya aja, mungkin satu kedua gitu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu dijawab, tapi sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kira-kira seperti apa yang sudah Bapak Ibu alami dan mereka yang sedang berjalan. Gitu ya, silakan Bapak Ibu mungkin isi nanti setelah itu ditempel di sini kemudian ya. Ini aja lempar sini. Pulpennya aduh sedikit notnya nggak kurang gede nih buat ditempel. nggak singkat aja kali ya. Singkat-singkat saja nggak apa-apa. Jadi Pokoknya nomor ada yang pilih ya semuanya, semuanya. Nggak cukup. Udah itu aja. Singkat-singkat aja. Iya. gue malu mau kuliah juga Kira-kira di kantor. kantornya beda nggak salah nih. Iya yang mana mengapa udah ada yang sekarang Langsung aja nomor 1, 2, 3 singkat-singkat aja. Apa sih budaya positif itu? Kenapa penting di sekolah ada budaya positif? Ya, itu fontnya lupa diganti. itu kalau jauh dari cerita tadi itu kayak apa itu singkat banget Singkat aja. bebas singkat aja Singkat aja apa? pas dari sekolah singkat apa boleh singkat bagaimana cara membangun budaya Nah, kita itu harus feeling ya, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. ayo hidup singkat jadi jawabannya hidup aja ya Iya. Oh semuanya 41 jawabnya ya? Iya semuanya kan jawab? Semuanya kan ya? Iya dong saya semua ada 5 udah kata kata lu tuh ini bagaimana cara membangun Ini kasih cara nih. Oke, nanti tempel di sana. Ayo satu-satu. Ini kan dimarahin tembok nih. Udah dicat dan tetap. Oke, pasang sugin. Terbalik ini. Ayo udah nggak apa-apa itu. Iya oke. hasilnya hasil nempel nih balik sih Iya.
semua? Oh, oke, dibangun. Wah, itu kayaknya panjang banget ini. Yang bisa baca bacaan Bu Eti pintar. Emang gue ini apa? Nggak dikasih nama ya? Kasih dong Mamsi. Oke. Oh iya aku nggak enak. Kasih dong. Kasih dong nama aku, ntar aku nggak dipanggil. Nah, sebelah sana, satu lagi. Sudah semua? Oke, itu adalah jawaban dari 5 pertanyaan tematik. Saya minta 2 orang maju ke depan untuk membacakan. Dengan segala hormat, Pak Samsudin silakan maju ke depan. Masa? Oh ya, Bunda. Ya, biar suasana makin heboh. Saya bisa logatnya membacakan kan berbahasa Indonesia. Satu lagi, Oji. Nah, biar berpasangan ya. Biar ada relasinya itu terpenuhi ya, rasa aman dan Yang mana tuh maju baca. Ya. Ayo Papa Uji. Ayo. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bacain dari mana dulu? Bu Ila 4, Pak Koji 5. Saya nih. Ya. Aku ya. Membangun budaya positif di sekolah, menekankan komunikasi terbuka, menghindari kedisiplinan, lalu kepatuhan peraturan sekolah, lalu peran guru mendukung sekolah yaitu disiplin, lalu kedisiplinan. Udah. Terus Ikutin aturan sekolah supaya siswa dapat membiasakan pada hal-hal yang positif. Caranya dari diri dan dalam sendiri. Lalu tuntunannya adalah menghadapi siswa yang kurang apa? yang negatif. Lalu peran sekolah merangkul mengarahkannya. Lalu budaya yang baik di lingkungan sekolah untuk memotivasi membiasakannya beraneka ragam ras dan suku budaya, memberi contoh dan mengajak siswa untuk berbudaya positif. Budaya yang baik di sekolah, karena anak harus mengenal budaya positif yang berpengaruh terhadap pergaulan dan moral siswa dengan cara tadarus beraneka ragam karakteristik siswa sebagai lalu guru sebagai pengarah memberikan motivasi sangat penting. Oke, dengan Pak Koji. Asik. Judulnya yang mana ini ya? Aku Barni. Ini yang aku. Ya. Ya, silakan Pak Koji. Oke, yang pertama itu kebiasaan baik di sekolah dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua untuk menanamkan karakter. Yang ketiga dilakukan kebiasaan dan aturan baik tertulis maupun tidak. Habit kebiasaan yang berbeda setiap manusia, yaitu sebagai fasilitator. Kemudian satu kebiasaan baik di sekolah, karena itu dapat membuat karakter siswa jadi baik, saling mengingatkan. Yang keempat, pengaruh yang datang dari luar. Yang kelima, sebagai pemimpin. Kebiasaan siswa yang terbiasa dilakukan dengan sadar tanpa dipaksa, agar siswa mengikuti KBM sesuai dengan harapan pendidikan. Berisikan nasihat yang mendidik. Siswa menjadi lebih fokus di sekolah dan lebih menghayati waktu. Selalu memberi nasihat yang baik setiap
kepada siswa di sekolah sesuai aturan. Oke. Kemudian yaitu kebiasaan yang baik untuk terciptanya lingkungan yang positif, membiasakan diri untuk melakukan hal yang baik, yaitu mempunyai kompas moral yang berbeda, fasilitator, contoh, dan sebagai teladan. Kebiasaan yang baik dilakukan di sekolah untuk mengasah rasa tanggung jawab siswa, guru sebagai role model untuk dicontoh siswa, pengaruh luar atau dari lingkungannya, atau memberikan arahan. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Bu Ila dan Adi. Nah, dari jawaban pertanyaan pemati tadi, saya akan menggarisbawahi ada satu punya Bu Nur Suma, satu lagi dari siapa itu? Yang guru sebagai role model mana nih? Nah, ini punya siapa ini? Guru sebagai role model untuk dicontoh siswa. Oke, Bu Nur Suma sama dia, ini kayaknya orang Sumatera nih, kompak banget dari jawabannya nih. Ya, siap. Oke. Ya, kenapa saya garis bawahi ini? Memang betul. Kita lihat ya, yang nomor 5. Apa sih peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Kita ini sebagai guru, posisi kita adalah sebagai fasilitator. Ya. Jadi kalau di kurikulum merdeka, posisi guru itu adalah sebagai fasilitator. Jadi jadi kita menciptakan proses belajar itu adalah yang student center, makanya kita sebagai fasilitator mengarahkan, membimbing, mendampingi dan menuntun. Nah, jadi untuk menciptakan salah satu budaya positif di sekolah itu adalah kita sebagai fasilitatornya, juga sebagai role model. Contoh, kalau muridnya baik, berarti kitanya juga harus baik terlebih dahulu. Nah, kemudian pada saat pelajaran berlangsung, misalnya di kelas juga akan kita menciptakan sama budaya positif juga, misalnya dengan kesepakatan kelas, kemudian dengan apa yang ada di kelas seperti apa. Nah, itu juga nanti gurunya sebagai fasilitator juga sebagai role model. Jadi apa sih yang dimaksud budaya positif di sekolah itu, Bapak Ibu? Coba mungkin masih ingat yang sudah dicatat ini? Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik, ya. Kebiasaan yang biasa. Sebetulnya budaya positif itu hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Hal-hal yang kecil yang kita jalankan itu berkesinambungan, lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan itu tidak hanya tumbuh di sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah. Nah, itu yang kita ciptakan. Ketika sudah itu berjalan, maka akan tercipta sekolah yang aman, yang nyaman bagi murid dan juga seluruh warga di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu sudah siap menciptakan budaya positif di sekolah? Siap. Siapnya kayaknya lemah banget. Siap. Jual makan mie ayam. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Ya, jadi nanti dimulai dari diri kita terlebih dahulu, maka nanti mudah-mudahan anak-anak pun akan mencontoh seperti apa yang kita lakukan. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk paparan yang tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Dan nanti kalau misalnya ada kesan baik dari Bapak Ibu, entah itu kritikan atau sarannya, boleh disampaikan. Seperti itu. Baik, untuk itu saya akhiri sesi aksi nyata saya di hari ini. Kita bertemu lagi mungkin di kemudian hari atau di waktu aksi nyata yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Thank you. Jadi foto dulu tuh. Iya dong, foto dulu, mati kirim. Senjata tuh kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kurang tuh. Boleh Bapak? Oh iya, tanya jawab ya. Ya, lewat. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, boleh silakan. Iya, Nggak apa-apa ya. ada juga tambah. Ibu, kan saya udah hampir setahun ngajar di sini, terus lihat beberapa kasus siswa, dan salah satunya itu ada yang dikeluarin. Nah itu kan berarti siswa yang dikeluarin itu dia dianggap tidak mampu
atau tidak bisa melakukan pembiasaan budaya di sekolah kan. Nah itu kira-kira harapannya apa sih dari SMK Jakarta 1 untuk mengenai anak itu kan, karena kita kan di sini kan tadi Ibu kan sudah bilang bahwa dulu itu fasilitator, tapi ternyata ini maaf ya Bu, mungkin yang mungkin nggak berhasil memfasilitasi mereka kan sampai ke fasilitasi. Ya, baik, terima kasih Bu Dia untuk pertanyaannya. Terkait hal itu memang yang pertama adalah setiap instansi itu punya kebijakannya masing-masing, aturannya tersendiri, dan keputusan itu diambil bukan kita serta-merta kita putuskan seperti itu. Dalam hal itu kita sudah ada tahapan, kita sudah komunikasi, kemudian kita kerjasama dengan orang tua murid juga, dan sebetulnya untuk hal itu kejadiannya tidak hanya sekali saja, dan memang yang dilakukan itu sudah yang kesekian kalinya. Nah, jadi sebetulnya pendidikan itu terselenggara dengan secara baik kalau ada kerjasama antara orang tua dan sekolah. Dan memang kejadian itu kan di luar dari sekolah. Buat yang katakan ada yang di dini hari dan di siang. Nah itu sebetulnya kontrol penuhnya itu adalah di orang tua. Nah jadi ketika kita menghadapi masalah seperti itu, dan memang anak ini punya power, punya kekuatan, punya pengaruh yang sangat sebegitu pengaruhnya gitu, berpengaruhnya gitu terhadap teman-temannya. Jadi dengan berat hati kita mengambil satu keputusan menyelamatkan yang besar, yang jumlah yang banyak ini, untuk memotong yang kecil ini gitu kan. Dan ini sebetulnya juga menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk kedepannya kira-kira formulanya nanti seperti apa gitu kan, untuk menangani hal serupa. Karena memang ketika anak itu dikembalikan ke orang tua, itu memang ada masalah yang sangat besar, dan memang itu sudah ada di peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah ini adalah keyakinan sekolah peraturan sekolah yang harus memang diikuti oleh seluruh warga di sekolah. Ketika itu dilanggar, maka di situ akan ada konsekuensi. Tetapi konsekuensi itu lagi-lagi kita putuskan bukan serta-merta, tetapi ada beberapa tahapannya. Kebijakan lagi sampai pada puncaknya itu mungkin sudah tidak bisa ditoleransi. Jadi sebetulnya nanti akan menjadi bahan evaluasi juga bagi kita semua. Bagaimana caranya nanti kita membuat satu formula supaya ya kalau bisa sih tidak dikembalikan, ya gitu kan. Tapi nanti mudah-mudahan kedepannya ada cara lain yang mungkin yang lebih baik, ya. Tetapi tetap kita kembali bahwa pendidikan itu terselenggara dengan baik kalau ada kerjasama dengan antar sekolah dengan kolaborasi. Ada lagi? Ya, ini ada segala masukan. Boleh. Kalau saya bangun ini boleh beda sih Pak. Tapi lebih akurat lagi di tingkat TK dan SD. Oke. Nah itu dasar. Nah, ingat dengan belajar di waktu kecil, bagaimana menulis di dalam batu. Bagaimana menulis sudah dewasa, bagaimana menulis di dalam air. Ini tinggal SMK itu sambil kita menulis dalam air, artinya emang terus menerus cepet hilang. Tapi kalau anak depan anak itu tempel terus. Itu lebih tepat lagi di SD. Dimulai dari keluarga dulu, dari keluarga di SD itu baru nikah. Itu kita kesini ya kita akan dapat. Tapi kalau dari keluarganya udah gimana, udah nggak beres gitu, bisa lupa ya. Cuma kita mesti sabar-sabar gitu. Karena ya tadi seperti itu kan menulis dalam air kan, iya bisa ini lagi, iya bisa itu lagi. Itu penyanyi itu benar itu. Bukan dalam hal sikapnya, tapi dalam hal pengetahuannya juga begitu. Bisa. Ntar siang ditanya apa ya? lupa lagi ya. Masuk pikirannya kalau gitu kan. Ya ini hanya ini. Jadi ini hanya sering masukan buat keseluruhan, bukan kita aja, keseluruhan buat tingkatan pejabat itu lebih tekan lagi pada tingkat TK dan SD. Disitulah melekat jiwa itu sih. Oke, baik. Terima kasih masukannya Pak Samsudin. Mungkin ini harus digalakan mulai dari usia dini kan ya, itu untuk budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik. Tapi sebetulnya hal itu dasarnya itu sebetulnya awalnya di rumah. Iya. Semuanya terbentuk dari rumah, gitu ya. Karena apa? Contohnya gini, anak pesantren saja
kalau dari rumahnya memang sudah tidak baik, di pesantren pun akan tercemar. Guru-gurunya di pesantren pun akan kewalahan. Nah, beda lagi misalnya anaknya di sekolah umum seperti ini, kalau dia akalnya di rumah itu sudah bagus, mau dia di sekolah bagaimanapun karena dia sudah mengakar kebaikan-kebaikan yang sudah ditanamkan oleh orang tua, itu pun akan tetap baik. Gitu. Jadi memang yang tadi saya bilang keselanggaran pendidikan itu harus ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Mudah-mudahan nanti kita sebagai orang tua atau mungkin calon orang tua di sini sadar betul bahwa pendidikan itu yang paling penting adalah di rumah terlebih dahulu. Iya Bu ya, kayak contohnya misalkan kalau orang tuanya senang bermain handphone, berarti nanti secara nggak langsung anak juga sama. Iya, tapi kalau orang tuanya dari awal juga udah mulai membiasakan baca gitu kan. Apa maksudnya dikasih contoh nih, orang tuanya tuh nggak megang HP tapi bedanya buku, jadi anak-anak udah terbiasa untuk membaca. Oke, iya. Dan buku bacaan sekarang sudah banyak sekali. Bapak Ibu mungkin kalau tahu produk Mizan, karena saya juga beli, jadi satu paket itu memang harganya lumayan. Nah, saya beli 800.000 itu ada modul-modulnya gitu kan. Ada misalnya 25 nabi juga ada, kurang lebih segitu harganya. Sampai kita ya pokoknya udah bisa baca. Kalau enggak kita yang bacain, gitu baru kita yang bacain. Nah, tetapi untuk zaman sekarang anak-anak itu tidak bisa lepas dari handphone karena anak saya pun sama seperti itu. Cuman kita yang punya kendali, kita yang punya otoritas, kita kasih waktu. Bagaimanapun juga dia harus mengikuti perkembangan zaman. Kan ya. Jadi waktunya kita batasi, kita tentukan, dan konten-kontennya pun kalau bisa sepengetahuan kita dan kita kontrol. Tuh, jadi mereka bisa mengikuti perkembangan zaman, dia bisa mengikuti situasi itu. Dia nggak super beda nggak apa ya. Kalau sama teman-teman itu pun kok bisa ini, kok bisa ini, gitu ya. Mereka gaptek gitu ya. Nah, tapi tetap kita orang tua punya kendali penuh di situ. Sudah lagi, sudah cukup ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, masukannya, Pak Samsudin, Bu Dia, Bu Nusima, semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk itu sekali lagi Apek bawa kayu. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa yang kita berikan, kita harapkan, kita cita-citakan, kabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha wa tamdilana biha ajal wa tutahhiruna biha min syai'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa yudhilluna biha sawbayat min khairati fil hayati wa abadal mamat. Allahumma ahlana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal syihah wa abwabal quwwah wa abwabal hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah tadi paparan beserta diskusi yang telah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi